Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya bangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Hari ini aku mau bikin Korean garlic bread. Ini dulu sempat viral banget. Nah, ini juga salah satu jualan aku ya teman-teman. Jadi kalau sudah buat ini lumayan laris manis. Apalagi yang versi ada daging cincangnya, karena memang rotinya seenak itu. Kali ini aku mau bikin yang versi ekonomis, jadi cocok banget buat kalian yang mau jual lagi. Nah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja membuat. Nah, pertama-tama kita bikin roti bannya dulu. Di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi, kurang lebih sekitar 400 gram. Nah, ini aku pakai merek ini yang cakra kembar ya teman-teman. Nah, kemudian aku pakai bahan tambahan ini supaya rotinya lembut dan ini supaya empuknya bertahan lama. Aku pakai bread improver. Ini aku pakai merek ini aja. Nah, ini banyak banget dijual di toko bahan kue ya teman-teman. Kalau nggak ada boleh diganti sama 1 sendok teh SP. Ada 1 butir kuning telur, 5 sendok makan gula pasir. Ini aku pakai ragi instan. Ragi instannya pakai merek apa aja? Pakai 1 sendok makan. Terus ada setengah sendok teh garam. Terus ada 3 sendok makan margarin. Ada 250 ml susu cair, boleh diganti air biasa. Tapi kalau mau enak pakainya susu cair ya. Pertama-tama kita bikin larutan raginya dulu. Ada 250 ml susu cair, tambahkan 5 sendok makan gula pasir, tambahkan 1 sendok makan ragi instan. Nah, kalau masih ada sisa raginya, ini ditutup rapat ya teman-teman. Nah, biar bisa dipakai lagi, taruh langsung di freezer. Nah, diaduk-aduk sampai larut. Kemudian ini diamkan kurang lebih sekitar 10 menitan sampai berbusa. Nah, gunanya didiamkan untuk mengecek ini raginya masih aktif atau enggak ya teman-teman. Sambil menunggu, ini ada tepung keringnya, ada 400 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan setengah sendok makan bread improver, aduk-aduk sampai rata, sisihkan dulu. Nah, setelah 10 menit, nah ini terlihat raginya masih aktif ya teman-teman, sudah berbusa. Nah, ini aku pakai mixer roti ya. Jadi ini tepung yang sudah kita campur tadi. Terus tambahkan 1 butir kuning telur. Nah, di sini aku pakai mixer andalan aku karena menurut aku ini mixer yang hemat dan ekonomis juga harganya, yaitu stand mixer dari Samono SWKM 550. Ini memiliki teknologi Jepang dan desainnya itu mewah banget. Memiliki 10 tingkat kecepatan, ada indikator lampu LED, bisa untuk adonan roti, bolu, cookies, dan krim, mudah dilepas dan dipasang kembali. Kapasitasnya juga banyak banget, kurang lebih sekitar 5 liter. Nah, memiliki wadah stainless steel yang tidak mudah berkarat dan mixernya ini juga mudah digunakan. Nah, ini cocok untuk olahan bakery standar homemade atau rumahan ya teman-teman. Nah, lanjut ke adonan rotinya. Ini masukkan secara bertahap ya, campuran susu cair dan raginya. Nah, untuk awal aku pakai kecepatan yang paling rendah dulu, 1. Ini kurang lebih sekitar 1 menitan aja. Nah, kemudian kalau sudah bahan cairnya masuk semua, ini kecepatannya aku naikkan jadi 3 tingkat ya teman-teman. Nah, ini aku mixer sampai kalis kurang lebih sekitar 15 menitan. Sambil dirapikan tepung-tepung yang melengket di pinggirannya ini biar merata. Terus mixer lagi ya teman-teman sampai kalis elastis. Nah, buat yang nggak punya mixer roti, ini bisa diulen pakai tangan ya teman-teman ya. Cuman butuh tenaga lebih dan waktu lebih lama. Nah, kemudian kalau sudah setengah kalis, di sini aku masukkan 3 sendok makan margarin. Nah, ini kita mixer lagi sampai kalis elastis. Nah, ini sudah mulai kalis ya teman-teman. Ini sudah mau selesai. Nah, yang terakhir aku tambahkan setengah sendok teh garam. Nah, jadi garam ini dimasukkannya di terakhir ya teman-teman. Nah, ini aduk bentar 1-2 menitan aja. Nah, kalau sudah, kita keluarkan dari mixer ya. Nah, ini kalian bisa lihat nih kalis elastis. Nah, ya udah deh, ini kita mau diamkan dulu, kita resting adonannya ya teman-teman. Nah, dibulat-bulatkan rapi dulu. Nah, ini boleh banget diolesi sama minyak. Jadi ketika mengembang itu nggak lengket-lengket di wadah ya teman-teman. Nah, ini aku tutup pakai baskom dan serbet ya. Nah, ini aku diamkan kurang lebih sekitar 45 menitan. Diamkan kurang lebih sekitar 45 menitan. Nah, ini sudah mengembang banget, 2 kali lipat. Nih, kalian bisa lihat ya teman-teman. Nah, ini kita kempiskan dulu, kita buang udaranya. Nah, sebelumnya tangan kita olesi sama minyak ya supaya tidak lengket-lengket. Nah, di sini aku mau bagi-bagi adonannya. Aku timbang ya, kurang lebih sekitar 45 gram per adonan. Nah, ingat ya, untuk membagi adonan itu nggak boleh ditarik. Jadi harus dipotong seperti ini ya teman-teman. Karena kalau ditarik itu akan merusak serat roti. Jadi nanti nggak bagus hasilnya. Jadi kalau bisa dipotong seperti ini. Nah, kemudian setelah ditimbang semua adonannya, nah ini langsung kita bulat-bulatkan aja seperti ini ya.
Nah, setelah dibulatkan ini kita diamkan atau kita resting kurang lebih sekitar 15 menit. Nah, terus aku di sini pakai cetakan begini ya teman-teman. Nggak ada pun nggak apa-apa. Ini supaya bentuknya itu tinggi aja, supaya bentuknya itu bagus. Nah, jadi ini aku mau bikin dua versi, yang pakai cetakan sama yang enggak. Jadi kalian bisa bedain gimana bentuknya yang habis dari cetakan ya teman-teman. Nah, ini setelah aku diamkan kurang lebih sekitar 15 menit setelah dibulet-buletin. Ini langsung aja di oven ya. Nah, ini kita oven dengan api sedang cenderung ke kecil, kurang lebih sekitar 35 menitan. Ini tergantung sama jenis oven masing-masing ya teman-teman. Nah, ini atasnya nggak perlu dioles apa-apa karena nanti kan akan ditopping juga. Nah, ini setelah 35 menit dipanggang. Nah, ini udah mateng roti kita ya teman-teman. Nah, ini warnanya cantik banget. Nah, ini supaya mengkilap atasnya boleh kalian oles sama minyak makan ya. Nah, ini bedanya yang pakai cetakan sama enggak. Nah, yang pakai cetakan nih hasilnya bagus, mengembung ke atas ya teman-teman. Sedangkan yang tanpa cetakan ini hasilnya agak turun ke bawah ya, agak gepeng seperti ini. Nah, jadi kalau kalian punya cetakan lebih bagus pakai cetakan. Nah, ini yang pakai cetakan semua hasilnya jadi cantik. Nah, gemoy ke atas tinggi ya. Ini bedanya kalau pakai bread improver ya teman-teman. Nah, ini jadi hasil roti kita bagus, empuk, kembali seperti semula, seperti ini. Dan hasil serat rotinya jadi lebih lembut. Nah, ini rotinya sudah selesai. Kita sisihkan dulu, lanjut bikin tumisan dagingnya. Di sini ada 150 gram daging giling atau daging cincang, 1 buah bawang bombay, dan 3 siung bawang putih. Nah, ini 3 siung bawang putihnya kita cincang-cincang kecil seperti ini. Nah, setelah tercincang kecil-kecil seperti ini, sisihkan kurang lebih sekitar setengah sendok makan bawang putih ya teman-teman. Nah, nanti ini untuk olesan rotinya. Kemudian 1 buah bawang bombaynya diiris kecil-kecil juga ya. Lanjut, untuk tumis dagingnya aku lelehkan 2 sendok makan margarin. Nah, ini tumis dulu bawang-bawangannya sampai wangi. Nah, setelah bawang-bawangannya wangi, masukkan 150 gram daging cincang. Nah, ini kita tumis dulu dagingnya sampai berubah warna. Nah, kemudian tambahkan seasoning setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Aku pakai kaldu jamur. Terus aku pakai black pepper ya teman-teman, 1 sendok teh. Tambahkan juga gula 1 sendok teh dan 1 sendok teh saus tiram. Nah, ini nggak perlu ditambahin air karena dagingnya ini sudah mengeluarkan minyak atau air ya teman-teman. Nah, jadi ini kita tumis dagingnya itu sampai mateng. Nah, ini kita masak dagingnya sampai airnya menyusut. Ini sambil dites rasa ya teman-teman. Jadi kalau ada yang kurang-kurang seasoning bisa ditambahkan lagi. Nah, kalau sudah airnya susut seperti ini, dagingnya udah matang, angkat dan sisihkan. Lanjut bikin cream cheese-nya. Aku bikin cream cheese yang versi ekonomis. Sini ada 250 ml susu cair, terus ada tepung maizena dan 1 kotak keju oles atau spready dan 1 butir kuning telur. Nah, campurkan dulu semua bahan. Kuning telur, 250 ml susu cair, 1 kotak keju oles, 3 sendok makan tepung maizena. Nah, aduk-aduk dulu sampai tepung maizenanya larut. Nah, kemudian kita masak di atas kompor dengan api sedang cenderung ke kecil sambil terus diaduk sampai kejunya ini larut dan sedikit menggumpal ya teman-teman. Nah, sampai tekstur krimnya seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak terlalu cair, tidak terlalu kental juga. Nah, kemudian dipindahkan ke wadah dan ditunggu sampai dingin. Nah, setelah dingin langsung aja dipindahkan ke dalam plastik segitiga. Lanjut bikin olesannya. Di sini ada 100 gram margarin. Aku pakainya butter margarin ya supaya wangi. Tambahkan 1 butir telur ayam, tambahkan 2 sendok makan madu. Kalau nggak ada madu boleh diganti sama 1 saset kental manis. Masukkan cincangan bawang putih yang tadi kita sisihkan ya teman-teman. Ini kurang lebih sekitar 1 siung. Tambahkan setengah sendok makan daun parsley cincang. Boleh pakai parsley kering atau yang masih fresh ya. Nah, kemudian ini diaduk-aduk sampai rata.
Nah, olesannya sudah selesai. Nah, ini siap untuk diaplikasikan. Nah, pertama-tama rotinya ini kita potong-potong dulu, tapi jangan sampai putus ya teman-teman. Nah, ini aku bagi jadi 6 seperti ini. Nah, kemudian beri olesan setiap belahan potongan rotinya ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, olesnya kasih yang banyak, jangan pelit, supaya rasanya itu enak dan gurih. Nah, lanjut di sini langsung aja dimasukin cheese creamnya. Ini aku bikin yang versi original dulu ya teman-teman. Jadi ini versi yang cheese cream aja, seperti ini. Nah, masukkan di tiap belahan rotinya seperti ini ya. Nah, ini ngisi cheese creamnya banyak-banyak aja sampai penuh, supaya rasanya juga enak ya teman-teman. Nah, kalau sudah diisi cheese cream, kemudian atasnya dioles lagi sama margarin seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk yang versi originalnya, yang cheese cream aja. Ini kita sisihkan dulu. Lanjut, ini aku mau buat yang toppingan daging. Ya udah, dagingnya tinggal ditabur aja di atas cheese creamnya seperti ini. Nah, kalian kalau nggak suka daging sapi, ini bisa diganti sama daging ayam atau pakai sosis ya teman-teman. Pokoknya topping itu kalian sesuaikan aja sama selera kalian. Nah, kalau di jualan aku sih, ini yang pakai toppingan daging itu paling laris manis dibanding pakai topping yang lain ya. Nah, sama juga setelah ditopping pakai daging, ini permukaan atasnya dioles lagi sama margarin seperti ini. Ini olesnya banyak-banyak aja supaya rasanya sedap ya teman-teman. Nah, ini rotinya sudah selesai semua diisi dan dioles. Ini tinggal kita panggang aja sebentar. Nah, ini di oven sebentar, kurang lebih sekitar 15 menitan dengan api sedang cenderung ke kecil. Ini pakai api atas bawah ya teman-teman. Nah, dipanggangnya sampai kuning keemasan. Nah, di sini juga aku lagi buat pie brownies. Ini untuk resepnya kalian bisa tonton di video aku nanti selanjutnya ya. Nah, setelah rotinya kuning keemasan, tinggal angkat dan didinginkan. Nah, ini sudah siap untuk disajikan. Dan satu resepku ini hasilnya banyak banget ya teman-teman. Ini menghasilkan 20 buah garlic bread ya. Nah, ini dia Korean garlic bread yang sudah aku buat hari ini. Kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video aku yang terbaru. Nah, gimana teman-teman? Minat nggak bikin sendiri? Walaupun bisa beli, tapi kalau buat sendiri tuh ada kepuasan tersendiri. Ini tuh dijamin enak banget. Rotinya lembut, kejunya walaupun versi ekonomis, tapi ini enak banget, ngeju banget rasanya. Apalagi satu resepku ini hasilnya banyak, jadi cocok banget untuk ide jualan ya teman-teman. Insya Allah ini anti gagal. Asal ikutin step by stepnya itu pasti berhasil. Nah, yang penasaran sama rasanya silahkan recook resepku kali ini. Nah, sekian dulu untuk video berbagi resep masakanku hari ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.